pengantar ilmu sejarah, filsafat sejarah, teori sejarah, metodologi sejarah, metode sejarah, sejarah kuantitatif, dan sejarah lisan. Tak hanya itu, terdapat bahasa sumber bagi sejarah Indonesia. Bahasa sumber itu adalah bahasa daerah dan bahasa Belanda. Dalam bahasa daerah mengenal kosakata bahasa daerah, tata bahasa, struktur kalimat, perubahan kata sesuai tingkat nasional, dan pokok-pokok komposisi. Sedangkan bahasa Belanda perlu penguasaan berbahasa Belanda. Dalam hal ini perlunya ilmu bantu. Di antaranya ialah numismatik, heraldry, sigilografi, dan kronologi. Ilmu bantu yakni sosiologi, antropologi, ilmu politik. Terdapat 3 golongan sejarawan, yakni sejarawan profesional, sejarawan dari disiplin lain, dan sejarawan dari masyarakat. Dalam sejarawan profesional diharapkan sejarawan sejenis ini akan jadi ujung tombak penulisan sejarah. Ada untungnya sebab mereka tersebar di mana-mana. Sejarah Indonesia harus ditulis dari bawah, sehingga sumbangan mereka yang sedikit-sedikit itu jika dikumpulkan akan jadi bukit penulisan sejarah. Persyaratannya yakni mereka harus siap dengan perlengkapan metodologi yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian sejarawan dari disiplin lain, sering orang tidak tahu bahwa segala sesuatu ada sejarahnya. Mereka yang bekerja di bidang teknik sering mencemooh sejarah, hanya karena sejarah tidak menambah apa-apa secara teknis. Akan tetapi orang lupa bahwa dia hanya hidup paling banyak 8 jam untuk urusan teknik. Yang 8 jam itu pun dia harus bekerja di bawah manajemen yang non-teknis. Pada sejarawan dari masyarakat, setiap orang pasti tergabung pada suatu kelompok. Buku-buku Haji Rifai yang ditangkap Belanda tahun 1859 ternyata masih dibaca dan diterbitkan oleh para pengikutnya. Masih banyak lagi penulis sejarah yang berasal dari masyarakat. Alangkah baiknya kalau mereka mau bergabung dengan MSI atau mempelopori pembentukan MSI di tempatnya masing-masing. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian sejarah yang terdapat 5 tahap, yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Dalam pemilihan topik terdapat beberapa subbab, yaitu kedekatan emosional, intelektual, dan rencana penelitian. 2 syarat tersebut subjektif dan objektif karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau dia senang dan mampu. Sedangkan di dalam kedekatan emosional, kalau kebutuhan dari diri sendiri dari desa, ada berapa banyak desa yang belum ditulis sejarahnya dan ingin berbakti pada desa tempat kita lahir. Sebagai orang yang dihormati dan terpercaya, usahakan demikian mungkin punya hubungan dengan orang dalam, sehingga bukan hanya mendapat dukungan moral dari pejabat desa, tetapi akan dengan mudah mendapatkan keterangan lisan dan lemari arsip dikeluarkan juga terbuka. Kemudian pada kedekatan intelektual, salah satu contohnya yakni jika kita sudah membaca topik yang mempunyai kedekatan emosional dengan dirinya, pastinya kalau ia tertarik dengan masalah pedesaan, pasti buku apa yang berkaitan dengan moral, petani, tanah, geografi, pedesaan, ekonomi politik, dan sebagainya sudah dibacanya. Dengan demikian, dia dapat menempatkan desanya dalam peta persoalan pedesaan. Kemudian pada rencana penelitian harus diberikan 4 hal, yaitu permasalahan, historiografi, sumber sejarah, dan garis besar.
Tak hanya itu, terdapat pula dua hal namun ini tidak akan dibicarakan, yakni pendanaan dan schedule waktu. Sedangkan pada pengumpulan sumber terdapat 4 subbab, yaitu dokumen tertulis, artefak, sumber lisan, sumber kuantitatif, sumber sejarah yang disebut juga data sejarah, data dari bahasa Inggris dalam bentuk tunggal atau data bentuk jamak, bahasa Latin dalam berarti pemberian. Yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Pada dokumen tertulis, yakni surat-surat dapat berupa surat pribadi, surat dinas kepada pribadi dan sebaliknya, serta surat antar dinas. Surat semacam itu dapat kita temukan di lemari pribadi atau dinas. Notulen rapat dinas dapat kita temukan di kantor ormas. Pada artefak dapat berupa foto-foto bangunan atau alat-alat foto sangat mungkin dimiliki oleh keluarga pedagang. Foto dari setiap generasi akan menunjukkan perubahan sosial antar keluarga dan antar generalisasi. Pada sumber lisan dapat melalui interview, kita harus menanyakan apa semuanya bisa didengar orang. Dan ada interview yang rahasia, baru boleh dibuka setelah dia meninggal. Pada sumber kuantitatif, seperti contoh pedagang dapat dipastikan punya sumber kuantitatif, baik yang berupa pajak, akunting, atau catatan lain. Selanjutnya yakni verifikasi yang terbagi dua macam, yaitu autentisitas atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern. Dalam autentisitas diumpamakan saja kita temukan sebuah surat, notulen rapat, dan daftar langganan majalah Sarotomo. Kertasnya sudah menguning, baik surat, notulen, atau daftar. Baru menemukan dokumen saja sudah suatu prestasi. Rasanya tidak sampai hati untuk tidak mempercayainya. Pada kredibilitas baru sudah ditentukan bahwa dokumen itu autentik, kita akan meneliti apakah dokumen itu bisa dipercaya. Taruhlah kita akan meneliti surat pengangkatan sebagai ketua operasi batik, dan kredibilitas foto, misalnya foto ucapan selamat dalam upacara penyumpahan itu akan tampak dalam pernyataan. Kemudian dalam bab ini juga membahas mengenai adanya sejarah dan ilmu-ilmu sosial, yakni sejarah dan ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan timbal balik. Sejarah diuntungkan oleh ilmu-ilmu sosial dan sebaliknya. Terdapat kegunaan sejarah untuk ilmu-ilmu sosial, yakni terdapat 3 hal. Yang pertama, sejarah sebagai kritik terhadap generalisasi ilmu-ilmu sosial. Kedua, permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan ilmu-ilmu sosial. Dan ketiga, pendekatan sejarah yang bersifat diakronis menambah dimensi baru pada ilmu-ilmu sosial yang sinkronis. Dalam sejarah sebagai kritik terhadap generalisasi ilmu-ilmu sosial, sebagai penjelasannya yaitu buku Carl Wittfogel, Oriental Despotism, berisi teori tentang hydraulic society yang diambil dari studi tentang adanya despotisme dalam masyarakat pengguna air sungai di sekitar Sungai Nil, Indus, dan yang Zhejiang. Di sana bisa timbul raja yang berkuasa mutlak untuk membagikan air. Teori ini dipakai untuk menganalisis birokrasi di Jawa. Misalnya pertanyaan apakah di tempat ini benar-benar ada teori hydraulic society harus dijawab. Kemudian dalam permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan ilmu-ilmu sosial. Sebagai contohnya, untuk Indonesia banyak tulisan sudah dikerjakan oleh sosiologi pedesaan dengan permasalahan tanah paksa. Sucito Sasrodiharjo sudah menulis tentang
struktur masyarakat Jawa, dan Lukman Sutrisno tentang perubahan pedesaan. Keduanya adalah sosiologi, kemudian pendekatan sejarah yang bersifat diakronis menambah dimensi baru ilmu-ilmu sosial yang sinkronis. Sebagai dua contoh buku Geertz, dalam buku pertama, Geertz melakukan analisis atas perubahan ekologi Jawa. Dan buku yang kedua, Geertz melukiskan bahwa kota Mojokuto yang ditelitinya berdiri pada abad ke-19 di jalan di mana perusahaan-perusahaan pertanian mulai beroperasi. Kedua buku itu menjadi contoh bagaimana sejarah yang lebih menekankan proses dapat membantu ilmu-ilmu sosial yang menekankan struktur. Kemudian kegunaan ilmu-ilmu sosial untuk sejarah. Pengaruh ilmu-ilmu sosial pada sejarah dapat kita golongkan ke dalam 4 macam, yaitu konsep, teori, permasalahan, dan pendekatan. Untuk konsep sadar atau tidak, sejarawan banyak menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial. Contohnya, Anhar Gonggong dalam disertasi tentang Kahar Muzakar menggunakan konsep lokal politics untuk menerangkan konflik antar golongan di Sulawesi Selatan. Untuk teori berasal dari bahasa Yunani teoria, yang berarti diantaranya kaidah yang mendasari suatu gejala yang sudah melalui verifikasi. Ini berbeda dengan hipotesis atau Webster's New 20th Century Dictionary. Untuk permasalahan dalam sejarah, banyak sekali permasalahan ilmu sosial yang dapat diangkat jadi topik-topik penelitian sejarah, seperti persoalan mobilitas sosial, kriminalitas, migrasi, gerakan petani, budaya istana, kebangkitan kelas menengah, dan sebaliknya. Untuk pendekatan, sebenarnya semua tulisan sejarah yang melibatkan penelitian suatu gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang atau aspek diakronis, dan yang melibatkan penelitian aspek ekonomi, masyarakat, atau politik, aspek sinkronis, pastilah memakai juga pendekatan ilmu-ilmu sosial. Ternyata juga contoh bagaimana ilmu-ilmu sosial berguna untuk sejarah, yakni dalam sosiologi, ilmu politik, antropologi, ekonomi, dan demografi. Terdapat adanya kekuatan-kekuatan sejarah oleh Carl G. Gustafsson dalam A Preface of History, mengidentifikasi 6 kekuatan sejarah, yaitu ekonomi, agama, institusi, teknologi, ideologi, dan militer. Kita masih dapat menambahkan individu, seks, umur, golongan etnis, dan ras, mitos, budaya. Untuk ekonomi, dari sejarah dunia, kita belajar bahwa terciptanya jalan sutra dari Tiongkok ke Eropa ialah karena kepentingan ekonomi. Eksplorasi Eropa ke dunia timur sebagian besar juga karena alasan ekonomi. Kedatangan orang Eropa di Amerika Serikat bagian selatan, perdagangan budak, dan kedatangan para pengejar American Dream karena alasan ini lupa untuk agama, yakni munculnya agama Kristen, masuknya Kristen ke Eropa, dan terbentuknya zaman pertengahan di Eropa. Sebagian besar dapat dijelaskan dengan agama. Kemudian juga gerakan kontrareformasi untuk institusi dalam sejarah Indonesia. Institusi terutama negara juga merupakan kekuatan yang menggerakkan sejarah. Untuk teknologi, sebagai contoh, dengan datangnya teknologi baru dengan mesin-mesin, penguasa gula pasir tradisional yang mengandalkan binatang dan gula merah dari kelapa mendapat saingan berat.
Untuk etnisitas dan ras menduduki peran penting dalam pertumbuhan kota tradisional. Juga kota-kota yang menjadi tujuan migrasi seperti Medan dan Samarinda. Sejarah kotanya sangat erat kaitannya dengan dinamika etnisitas masing-masing. Untuk mitos sebenarnya menjadi bagian budaya. Untuk Indonesia, mitos benar-benar menjadi kekuatan sejarah dan karena itu patut mendapat perhatian. Kemudian adanya generalisasi sejarah. Generalisasi dari bahasa Latin generalis, yakni umum. Generalisasi merupakan pekerjaan penyimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Generalisasi sejarah dapat berarti spesifikasi atau bahkan anti generalisasi bagi ilmu lain. Generalisasi bertujuan dua hal, saintifikasi dan simplifikasi. Dalam saintifikasi, semua ilmu menarik kesimpulan umum. Keajekan menjadi tumpuan dalam generalisasi. Dalam sejarah kita mengenal generalisasi tentang perkembangan sebuah masyarakat. Kalau orang menggunakan istilah teori untuk sejarah, maka yang dimaksud adalah generalisasi. Dalam buku ini juga membahas mengenai bab kesalahan sejarawan. Terdapat 5, yakni kesalahan pemilihan topik, kesalahan pengumpulan sumber, kesalahan verifikasi, kesalahan interpretasi, dan kesalahan penulisan. Untuk kesalahan pemilihan topik, dalam pemilihan topik adalah pekerjaan pertama sejarawan, sebab tanpa topik, pekerjaan selanjutnya tidak akan bisa dikerjakan. Akan tetapi harus berhati-hati. Ada 5 kemungkinan kesalahan, yakni kesalahan baconian, kesalahan terlalu banyak pertanyaan, kesalahan pertanyaan yang bersifat dikotomi, kesalahan metafisik, dan kesalahan topik fiktif. Untuk kesalahan pengumpulan sumber terdapat 5 pula kesalahan, yaitu kesalahan holisme, ialah memilih satu bagian yang penting dan menganggap pemilihan satu bagian itu sudah dapat mewakili keseluruhannya. Kesalahan pragmatis terjadi bila untuk tujuan tertentu kita memilih sumber yang mendukung tujuan itu. Kesalahan ad hominem merujuk pada seseorang. Kesalahan kuantitatif sering terjadi karena orang lebih percaya pada dokumen dengan angka-angka daripada testimoni biasa. Dan yang terakhir, kesalahan estetis dapat terjadi bila sejarawan hanya memilih sumber-sumber sejarah yang sekiranya mempunyai efek estetis. Untuk kesalahan verifikasi terdapat 6 kesalahan, yakni kesalahan pars pro toto, kesalahan toto pro pars, kesalahan menganggap pendapat umum sebagai fakta, kesalahan menganggap pendapat pribadi sebagai fakta, kesalahan perincian angka yang persis, kesalahan bukti yang spekulatif. Untuk kesalahan interpretasi ada 4 kesalahan, yakni kesalahan tidak membedakan alasan, sebab, kondisi, dan motivasi. Kemudian kesalahan post hoc, propter hoc, kesalahan reduksionisme, kesalahan pluralisme yang berlebihan. Untuk kesalahan penulisan terdapat 3 kesalahan, yaitu kesalahan narasi, kesalahan argumen, dan kesalahan generalisasi. Terdapat pula di buku ini menjelaskan mengenai bab sejarah dan pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan ada 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Adanya pula kasus-kasus pembangunan. Sejarah pembangunan di Indonesia akan dilihat sebagai sebuah perkembangan.
Artinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dalam kasus-kasus pembangunan terdapat 4 pembangunan, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian, pembangunan pendidikan, pembangunan agama. Ada pula bab ramalan sejarah, yang dimana hal ini bukanlah tugas pokok, karena pekerjaan sejarawan adalah rekonstruksi masa lampau. Adanya masa depan Indonesia, rupa-rupanya tidak akan ada konsistensi dalam perkembangan Indonesia di masa depan. Ada politik, terdapat history of the future, tapi itu tidak lebih dari antisipasi dan bukan pengetahuan. Contohnya mengenai tren politik Indonesia, misalnya sejarawan dapat mengambil model Eropa atau Amerika. Kemudian masyarakat ada tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat kelas. Di masa depan Indonesia akan terbagi-bagi dalam kelas-kelas. Hubungan antar kelas dan antar sesama warga diatur sepenuhnya secara kontraktual. Yang ketiga, yakni agama. Dibahas 4 pokok, yakni agama dan politik, sekularisasi, spiritualitas, dan transendentalisasi, di mana depan agama akan menjadi semakin individual. Seperti di negara-negara barat, agama bersifat individual, dan yang terakhir adalah budaya. Dalam budaya setidaknya ada 2 gejala modern, yaitu positivisme dan budaya teknologis. Positivisme sudah dimulai di Eropa oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Untuk budaya teknologis dapat timbul kalau di dalam masyarakat ada banyak ahli teknik yang mempunyai otoritas. Sekian penjelasan dari saya, atau rangkuman yang saya peroleh dari buku Pengantar Ilmu Sejarah karya atau penulis Kunto Wijoyo pada tahun 2013 dengan penerbit Tiara Wacana. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi